teman-teman, hari ini kita akan kembali belajar yaitu materi announcement. Nah, di sini misalkan mengajari kalian materi berikut, tetapi sebelumnya let's see this picture. What picture is this? Okay, I am sure that everyone knows what is this. Saya yakin bahwa setiap orang pasti tahu ini gambar apa. Berikutnya, what picture is this? Okay, we all know that this is microphone and this is megaphone. Pada saat kapan ya kita melihat benda-benda ini? Let's enter to the next page. Wah, ada beberapa kata di sini. Ada kata attention, artinya adalah perhatian. Prepared, artinya adalah mempersiapkan atau dipersiapkan. Monday, artinya adalah Senin. Fasting month, artinya adalah bulan puasa. Ceremony, artinya upacara. Assemble, artinya berbaris atau apel juga bisa. Expected, artinya adalah mengharapkan atau diharapkan. And then, schoolyard, artinya adalah halaman sekolah. Wah, ada gambar attention please di sini. Kira-kira kita masuk yang berikutnya. Ya, seperti judul yang tadi, di sini ada contoh dari announcement atau pengumuman. Mari kita dengarkan sejenak. Attention please, attention please. Monday's flag raising ceremony will start in 5 minutes. Students are requested to assemble in the schoolyard. Would the ceremonial officials proceed the schoolyard please? Thank you. Perhatian, perhatian. Upacara penaikan bendera Senin pagi ini akan segera dimulai dalam 5 menit. Siswa diminta untuk berkumpul di lapangan upacara. Seluruh petugas diminta untuk mengambil tugasnya masing-masing. Terima kasih. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Oke, based on that announcement, berdasarkan pengumuman tadi, what is the announcement about? Tentang apa ya pengumuman tadi? Next, what is the purpose of the announcement? Apa ya tujuan dari announcement tadi? Berikutnya, when will the ceremony begin? Kapankah upacaranya dimulai? Next, what should the officials do? Apakah yang harus dilakukan petugas-petugas? Oke, 4 soal ini akan menjadi tugas kalian. Cari tahu ya apa jawabannya. Kita masuk ke bagian yang berikutnya. Oke, here we will answer to the meaning of the announcement. Ya, announcement is something that someone says officially, giving information about something. Ya. Pengumuman itu adalah sesuatu yang digunakan seseorang untuk menyampaikan sebuah informasi atau suatu hal secara resmi atau secara umum. Atau bisa juga dikatakan bahwa announcement adalah pernyataan yang tertulis tentang suatu informasi yang tujuannya untuk diketahui oleh publik. Ini tadi ya, officially, secara publik atau halayak umum. Jadi teks ini katanya harus singkat ya, jadi simpel aja. Dan dapat menjelaskan apa atau apa kegiatannya, kemudian kapan atau di mana dan siapa. Kadang juga menjelaskan mengapa dan bagaimana. Jadi setelah dari artinya tadi, di sini misalkan ngasih tahu beberapa kinds of announcement. Maksudnya adalah jenis-jenis dari pengumuman. Contohnya seperti competition atau perlombaan, events atau acara gitu, bisa acara pernikahan atau mungkin acara liburan dari kantor atau apapun itu. Kemudian condolence news atau berita duka cita. Kemudian yang keempat seperti job vacancy, lowongan pekerjaan gitu ya. Kemudian dikatakan yang kelima di sini etc. atau yang lain-lain dan lain-lain, itu artinya etc. ya. Nah, di sini dikatakan bahwa announcement itu harus digunakan dalam bentuk present, yaitu present tense dan present future. Contohnya, please come at 7 a.m. Tolong datang pukul 7, gitu ya. Kemudian di sini katakan present future. Future itu masa yang akan datang ya. Jadi nggak mungkin kita membuat pengumuman untuk melakukan sesuatu di masa lalu, nggak mungkin. Tentunya di masa yang akan datang atau pada saat ini, gitu dia.
Ini contoh-contohnya yang saya sampaikan tadi. This is the example of announcement in school. And then this is like announcement for holiday. Ini dari kantor ya. Kemudian, nah di sini dikatakan announcement structure. Maksudnya announcement structure adalah susunan dari pengumuman tersebut. Jadi bagaimana sih cara membuat pengumuman itu? Tentunya dalam pengumuman itu harus mengandung the topic of the announcement atau apa pengumuman tersebut. Maksudnya apa tujuan dari pengumuman tersebut? Contohnya pengumuman upacara seperti yang tadi kan gitu kan. The second one, day or date, place or venue. Nah, ini katanya tanggal atau waktu, place atau venue, tempatnya di mana begitu. And then when and where. Ini sama ya, kapan dan di mana. Jadi harus ada itu. Kemudian what atau how to do. Sama seperti yang ini ya, apa yang mau dilakukan. Kemudian yang keempat ada katanya di sini emphasis on paying attention to the information atau penekanan tentang supaya orang-orang memperhatikan informasi yang ingin kita sampaikan. Dia bisa beragam, bisa dengan kata attention please atau I expect itu artinya berharap gitu. I hope, saya berharap begitu dia. Bisa banyak ya caranya. Kemudian yang terakhir adalah closing and thanking, penutup atau closing, penutup dan ucapan terima kasih. Itu dia dari struktur dari pengumuman. Sangat sederhana ya. Nah, sekarang kita lihat contoh dari gambar berikut ini. Here we can read Independence Day competition. Pertandingan Hari Kemerdekaan. Oh, bisa kita baca di sini berarti ini adalah pengumuman yang dibuat di sekolah ya. In order to celebrate the 75th Independence Day of the Republic of Indonesia, we expect the participation of SMA 20 Jakarta students in the Independence Day competition. The competition will be held after the Independence Day ceremony. The details. Date, Monday 17th August 2020. Time, 9 a.m. until 2 p.m. Place, Auditorium SMA 20 Jakarta. The list of the competitions and prize amounts attached. Students can reach the Student Association for more information. Thank you for your attention. Baik, kita lihat di sini katanya dengan tujuan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, we expect, kami berharap partisipasi dari siswa SMA 20 Jakarta dalam kompetisi atau pertandingan Hari Kemerdekaan. Okay. The competition will be held after the independence. The details katanya di sini, rinciannya. Tanggal atau waktu ya dikatakan di sini Senin 17 Agustus 2020. Waktu pukul 9 sampai pukul 2. Kemudian place, auditorium, tempatnya di Auditorium SMA 20 Jakarta. The list of competitions, daftar pertandingan dan jumlah hadiah terlampir. Siswa dapat menghubungi asosiasi siswa atau perkumpulan siswa atau OSIS lah kita katakan untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalkan kita identifikasi ini adalah what atau acara apa sih, kegiatan apa sih gitu ya. Kemudian ini adalah when, ini adalah kapan dia dilaksanakan, date dan time. Ini adalah where, ini adalah tempat. Next, emphasis ya, emphasis itu tadi katakan penekanan ya, penekanan. Kemudian closing itu adalah penutup dan ucapan terima kasih. Nah, ini kan untuk pengumuman di sekolah ya. Jadi pengumuman itu nggak selamanya harus selalu ada nggak selamanya dia seperti ini. Ini kan seperti hampir bisa dikatakan seperti undangan ya. Bisa saja kita hanya mengumumkan contoh sendal hilang kapan dan di mana, itu aja. Kadang-kadang emphasis ini, penekanan ini antara ada dan tiada, gitu dia.
Oke, sangat sederhana untuk penjelasan kali ini. Terima kasih telah memberikan perhatian ya. Selamat belajar dan selamat memahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan saya secara pribadi. For your good attention, I say thank you. See you everyone.